Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembahasan materi semester 2. Yang pertama yaitu kita membahas tentang listrik statis. Apakah itu listrik statis? Statis di sini artinya adalah diam. Nah, ini listrik statis tidak lain adalah listrik yang tidak mengalir. Kenapa tidak mengalir? Tidak mengalir ini karena ada aliran listrik, cuman hanya ada pada suatu benda itu saja. Itu artinya tidak mengalir. Tidak seperti listrik-listrik yang berada di saluran-saluran rumah itulah. Kalau yang ada di rumah-rumah itu namanya listrik dinamis, listrik yang mengalir. Seperti apakah listrik statis itu dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalau kalian pernah melakukan suatu percobaan, ini mungkin di SD dulu sudah pernah. Ada penggaris plastik digosokkan ke rambut yang kering, kemudian setelah digosokkan beberapa menit didekatkan dengan serpian kertas atau bulu ayam. Maka apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah serpian kertas atau bulu ayam itu akan tertarik. Nah, peristiwa ini dinamakan listrik statis. Kenapa kok bisa tertarik? Karena di dalam penggaris dan di dalam bulu ayam itu terdapat muatan listrik. Sekarang sebelum membahas pada muatan listriknya, terlebih dahulu kalian harus mengenal dulu atom. Ini kelas 7 sudah, unsur senyawa itu. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian teori atom, ada teori atom Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian nomor 2, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke lintasan luar atau sebaliknya, dari lintasan luar ke lintasan dalam. Nah, seperti apakah gambaran atom untuk model teori atom Niels Bohr itu? Ini untuk sejarah perkembangan atomnya, bisa kalian baca sendiri. Nah, seperti ini model susunan atom Niels Bohr. Bahwa atom ini di bagian intinya, inti atom ini terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Sedangkan pada kulit atomnya terdiri dari elektron atau muatan negatif. Nah, ini tadi teori atom, bahwa atom terdiri atas partikel proton berarti bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan atau nol. Kemudian proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron, yang mana elektron ini tadi berada di bagian apa? Yaitu berada di bagian kulit atom. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh energinya maka elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, artinya protonnya lebih banyak. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron, artinya atom itu mempunyai elektron yang lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Nah, suatu contoh seperti ini. Ada atom helium. Kalau kalian perhatikan di sini gambarnya, atom helium ini ada bagian intinya proton jumlahnya berapa? 2 toh. Kemudian neutron jumlahnya 2, elektronnya juga berjumlah 2. Ini artinya atom helium ini atom yang tidak bermuatan atau netral. Kenapa? Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama, yaitu 2. Demikian juga atom litium. Berapakah jumlah protonnya? Yang merah-merah ini namanya proton. Muatan apa proton tadi? Muatan positif. Jumlahnya 3.
Kemudian elektronnya, muatan apa? Elektron tadi yang berada di kulit atom, yaitu muatan negatif. Jumlahnya juga 3. Neutron tidak bermuatan atau 0, netral. Jumlahnya berapa? 3. Sehingga antara proton dan elektron jumlahnya sama. Sehingga dikatakan atom litium, atom tidak bermuatan. Sekarang kita lihat muatan listrik pada atom. Kalian perhatikan natrium. Natrium ini kehilangan elektron. Maka natrium akan kekurangan elektron. Kalau natrium ini kekurangan elektron, otomatis natrium ini jumlah protonnya lebih besar atau lebih banyak. Karena jumlah protonnya atau muatan positifnya lebih banyak, maka jumlah elektronnya lebih kecil, sehingga atom ini dikatakan atom bermuatan positif. Ya, ingat, saya ulangi lagi. Natrium kehilangan elektron, berarti kehilangan negatifnya. Kalau kehilangan negatif, otomatis jumlah elektronnya lebih kecil dan jumlah positifnya atau jumlah protonnya lebih banyak. Kalau jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron, maka atom ini bermuatan positif. Ini. Kemudian contoh yang kedua, klor, Cl. Ya, ini Cl, klor. Klor menerima elektron, maka atom klor ini jumlah elektronnya lebih besar atau lebih sedikit? Lebih besar karena dia menerima. Maka jumlah protonnya menjadi lebih kecil, sehingga klor merupakan suatu atom bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih besar. Muatan listrik pada suatu benda, coba kalian perhatikan yang ini. Muatan listrik pada suatu benda. Benda A, jumlah protonnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka benda ini dikatakan benda netral atau tidak bermuatan. Seperti contohnya helium dan natrium tadi. Kemudian yang kedua, berapakah jumlah protonnya? 1, 2. Jumlah elektronnya berapa? Tanda negatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis jumlah protonnya lebih besar atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Karena jumlah protonnya lebih sedikit dari jumlah elektron, maka atom ini bermuatan negatif. Contoh yang ketiga, jumlah protonnya 6, jumlah elektronnya 2. Sehingga benda ini dikatakan bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Kalian harus paham betul ini karena nanti kalimatnya dibolak-balik ya. Bisa kekurangan elektron, bisa kelebihan elektron, kekurangan proton, kelebihan proton. Kalau kekurangan elektron, otomatis dia bermuatan positif. Kalau kelebihan elektron, maka dia bermuatan negatif. Kalau kelebihan proton, maka dia bermuatan positif. Kalau kekurangan proton, maka dia bermuatan negatif. Harus dipaham betul. Kemudian muatan listrik pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, penggaris yang digosokkan dengan rambut maka bisa menarik serpian kertas atau bulu ayam. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi? Nah, ini plastik digosokkan tadi ya. Kemudian lagi penggaris plastik sudah. Yang kedua, pakaian yang baru digosok dengan setrika dapat menarik bulu-bulu tangan atau rambut. Ini sering terjadi pada saat kalian nyetrika baju, kalian tempelkan ke tangan kalian. Kemudian televisi yang dimatikan juga gitu, bisa menarik bulu-bulu tangan yang ada di bulu-bulu rambut yang ada di tangan.
Kemudian balon digosok-gosok dengan tangan, dapat menempel pada baju atau rambut. Nah, bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda? Pertama, penggaris plastik ini netral. Artinya apa netral? Netral itu tidak bisa menarik benda lain, tidak bermuatan. Nah, karena tidak bermuatan, maka meskipun itu kalian tempelkan dengan kertas, serpian kertas ataupun bulu ayam, ya tetap tidak akan tertarik. Nah, bagaimana supaya bisa tertarik? Maka penggaris plastik itu digosokkan dengan kain atau digosokkan dengan rambut. Maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Jadi dia mendapatkan elektron dari luar, dari kain tadi atau dari rambut. Karena elektron kain wol atau rambut pindah ke penggaris, sehingga penggaris ini nanti akan bermuatan positif apa negatif? Bermuatan negatif. Nah, karena bermuatan negatif sehingga dia bisa menarik serpian kertas. Itu cara memberi muatan listrik pada suatu benda. Kemudian yang kedua, kaca. Kaca ini awal mulanya netral. Digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Ya. Ini harus paham. Nah, itulah tentang listrik statis sebagai permulaannya. Nanti untuk selanjutnya akan Bu Sofi jelaskan tentang gaya Coulomb dan hukum Kirchhoff dan sebagainya. Masih banyak lagi. Terima kasih.